Dan di situ kalau kita lihat dari kacamata, kenapa gue bilang Potlot tuh kayak negara Sendiri ya. sendiri. Iya. Kayak lu harus pakai paspor masuk ke sini. Iya. This is not Indonesia. Iya. Kalian nggak ngeh kan pasti apa yang kalian lakukan itu? Gue pribadi sih nggak tahu ya. Gue kan tadi apalagi dulu gue nggak tahu apa-apa. Gue jalan aja, gue seneng, gue lakuin gitu. Tapi kan adalah dulu kan jargon-jargon kan dulu kan jargon band rock and roll, seks, drugs, rock and roll kan. Ya itulah makanya kecemplung juga. Kita harus beneran mewakili itu. Oh iya kan? Ya kan lihat Keith Richards, wah keren, anjing, ngaco juga. Ya kayak gitu kan, ya gitulah pokoknya. Sesimpel itu lah. Kalau nggak dapet. Iya, kalau sesimpel itu lah. Gitu. Nah, apa ya? Tapi kan ya, kayak Indra sini sebenarnya lain dia, ya kan? Indra lain sendiri tuh. Cikorea jazz abis kayak gitu. Dia sebenarnya lain maksudnya. Terus Bongki juga lain sebenarnya juga. Kakak juga sebenarnya. Justru ingat nggak yang gue pernah bilang? Kayak lu yang bilang ke gue awalnya nggak ngeh. Lu bilang kalau dari segi main blues gitar dia yang paling jago di Potlot sebenarnya. Bongki. Yes. Iya. Padahal orang taunya dia main bass. Gue sebenarnya banyak ngeliat dia tuh. Dia anjir itu apa ya? Lepas-lepasnya tuh spontan walaupun sebenarnya kalau diperhatikan nanti bisa salah gitu. tapi keren gitu maksudnya rasanya tasnya otentik. Emang ya harus kalau mau main blues rock and roll ya gitu. Dan hidupnya memang blues banget. Iya. Orang nggak tahu kan gitu loh, orang nggak ngeh kan gitu loh. Apalagi zaman itu kan lu nggak bisa post sosial media. Sisi lain gua gitu. Orang taunya ya lu basisnya slang. Ya kan ketika gue pernah ngobrol sama banyak orang sih. Kalau kita bicara blues. Justru Bongki is the best and dia real dan Pai sendiri kayak itu gue bilang. Semua orang masa sih nggak mau? Gak ada yang percaya. Gue bilang lu lihat dulu dia main blues. Dia dulu. Gila groove-nya gila banget. Iya. Bongki. Jadi makanya dia main bass. Jago banget dijagain bim-bim. Iya, touch-nya. Yes. Ngepung bim. Iya. Tapi di balik itu semua adalah nyambungnya tuh bukan karena karakter dia secara musical harus disamain sama kalian. Itu yang menurut gue ajaibnya. Iya. Apa berarti ya? Rasa yang sama ya sebenarnya apa? Bukan secara teknikal musikal sih. Atau bisa jadi kalau menurut gue soul-nya kalian masih sama. Iya itu dia. Soalnya masih sama gitu. Gue malah bilang sama kalian keluarga gue di Indonesia. Karena di mana-mana nggak ada yang bisa terima gue. Dari sisi mananya? Lo alien juga kalau itu. Alien. Musik gue nggak ada hubungannya sama kalian. Jauh banget bilangnya. Anak-anak kan tiap kali denger demo atau gue main tuh ketawa-ketawa doang. Apa sih lu alien? Gitu. Tapi kenapa kita masih bisa bareng? Jadi menurut gue adalah apapun itu kalau jiwa lu sama, musik lu beda kek, latar belakang lu beda kek. Kalau ternyata penjiwaan lu sama, lu masih bisa bareng gitu gua. Lu masih bisa entah ngeband bareng kah atau berkarya bareng kah, misalnya kayak Opi Andaresta. Dia seingat gua album pertama dia kan kayak pop mainstream lagu cinta gitu kan. Ini kalau dibilang tuh dulu tuh itu tempat ngumpul anak-anak indie kalau dibilang sekarang. Yes. Iya, kayak gitulah. Tapi pertanyaan kenapa kok bisa gitu padahal semuanya belang-belang dan beda-beda. Iya, tapi perjuangan yang sama. Iya, rasanya sama. Betulnya, Wak. Jadi nggak masalah lu latar belakang apa kalau gua. Betul. Ada reggae, ada apa. Kok kita bisa nyatu ya? Ada apa sih? Macam-macam. Iya kan? Iya. Gue tuh udah banyak banget orang nanya dan gue susah jawabnya. Tapi lu artinya anak metal sendirian dong gitu loh. Iya, kalau mau dihitung-hitung sih ya. Gitu. Terus kenapa bisa nyambung sama mereka, Bang? Gimana ya gue jelasin? Bebas aja. Gue nggak ngerasa harus pura-pura, harus ngapain, harus gimana. Dan mereka nggak peduli juga musik gue dengerin apa. Gitu. Sementara, sorry nih ya, jangan marah sama gue teman-teman gitu loh ya. Kalau gue ke tongkrongan yang lain, gue nggak usah sebut nama. Kesannya kayak kalau lu metal tuh harus gini. Iya. Maksudnya. Ya paham kan? Kalau apa tuh harus gini gitu ya. Pakaiannya harus gini. Di Potlot nggak ada itu. Tadi kita bilang di awal nyambungnya ke awal kan. Udah jadi apa template sementara sebenarnya ya udah sih. Keluarin aja apa yang ada masalah itu. Gue malah baru kenal sama kalian, gue ingat banget baru 2 minggu tuh. Gue di Indonesia. Terus ada tabloid apa Bintang. Tabloid apa? Lagi minta foto session karena Potlot mau dijadiin covernya liputan mereka. Opi atau siapa yang bilang? Lu juga manggil gue. Indra juga. Zra, sini Zra gitu. Lu
No, I just met you guys. Gue bilang, enggak, lu anak Potlot. Terus di sini. Sumpah, Wak. Sumpah. Kenapa gue masih ingat? Karena di saat itu, di detik itu gue ngerasa I belong. Iya. Gue punya keluarga di Indonesia. Gue baru kenal 2 minggu. Saya nggak salah ketemu orang gila. I'm like, bukan masalah nongol di situ. Poinnya adalah, gue baru kenal 2 minggu. Mereka udah bilang lu anak Potlot, gitu loh. Jadi makanya kalau gue cerita kemana-mana tuh bukan mau jual nama kalau gue. Karena gue menghargai, Wak. Gila men, lu ngerasain nggak pernah berada menjadi bagian apapun sendirian terus seumur hidup lu, dianggap aneh, alien lah apalah. And then lu ke negara yang asing buat lu gitu loh. Terus mereka beda cara pandang, beda musik, tapi mereka nerima gue apa adanya, nggak ada harus gimana gitu loh. Makanya gue sampai sekarang kemana-mana pasti ngomong gue anak Potlot dan I'm proud of it gitu, karena kalian lah jadi keluarga beneran gua di Indonesia waktu itu. Nah, lu sendiri kan kalian dari konteks, maksud gua the original slang dari yang sebelumnya sampai menuju formasi itu, kalian kan nggak mikirin untuk bikin tongkrongan kan sebenarnya, tapi jadi aja kayak gitu kan. Ya pasti ujungnya berawal dari Bim Bim ya, dari Bim Masto gitu ya, Masto Bim Bim. Jadi memang dia diakomodir sama keluarganya untuk didukung lah ya, daripada setahu gue sih daripada main di luar, bagus di dalam lingkungan yang dia bisa kontrol gitu. Nah ya itulah step by step, berlahan-lahan, tambah lama tambah besar, apalagi waktu album pertama Slang terus ya cukup hits lah waktu itu. Terus ya makin orang merasa terwakili, ada tempat buat ini, ternyata ada tempat untuk ya perasaan yang sama gitu. Nah mulai tuh datang banyak anak-anak musisi lah. Makanya dulu tuh musisi semua. Awalnya musisi semua. Jadi nggak ada yang nggak kreatif di situ, semua punya konsepnya sendiri. Ya pada akhirnya jadi berubah ya kesini ya tuh. Jadi cuman ya disitulah juga serunya. Perbedaan, gue belajar dari situ ya, perbedaan itulah sebenarnya, gesekan-gesekan itulah dalam bermusik ya, perbedaan itu sebenarnya makin banyak wawasan di gue gitu. Oh begini kalau main reggae ya, reggae itu mesti agak lebek, mesti agak ini, metal mesti begini. Di situ informasi itu banyak banget, jadi itulah tadi gue bilang, maksudnya bahwa itu bagian daripada perjalanan gue, informasi banyak. Tadi gue bilang gue Batak, lagu pop, lagu apa, lagu metal segala macam, itu bagian daripada perjalanan gue, di mana ketika gue ekspresikan dalam bentuk musik, ya gue bisa, ini sisi gue yang ini sisi gue yang ini sisi gue yang ini, ya tapi itu tentang gue semua gitu, tentang perjalanan gue gitu. Dan di awal pun kita bukan masalah, maksudnya gue nggak ngelihat kayak bergabung di Potlot, kesannya kayak lu mendaftar. Iya, kayak mendaftar. Kayak fans club. Banyak orang kalau ngomong kayak gitu nggak gitu sebenarnya gitu ya. Nggak natural aja. Natural, ngalir aja. Lu sendiri kan sebelum akhirnya Slang rilis album pertama dan intinya jadi kayak ngeband lah secara serius ya. Lu udah emang session kan? Iya. Lu udah session, lu isi di kayak apa, Niki Ardila atau apa? Kan lu lu duluan malah nyebur di industri kan? Iya begitu. Iya. Apa ya? Udah ada Slang tapi belum rekaman. Iya, belum jadi the original band, masih bawain cover. Iya, masih cover. Jadi kayak masih for fun lah. Iya. Kan? Cikal bakal nantinya kayak serius untuk karya original kan? Iya. Nah, lu udah duluan tuh. Iya, udah ngisi-ngisi gue. Nah, dari situ lu bisa entah gimana caranya nempel dan nangkring dan apa di Potlot tuh, berangkat awalnya tuh apa nggak sengaja, tiba-tiba apa gimana? Kalau itu lebih jauh lagi sebelum ngisi itu. Jadi sebenarnya pertemanan dulu. Gua Masto dulu sebenarnya. Seingat gue sih Masto dulu, gue kenal Masto dulu. Masto cari anak band, gue datang ke Potlot sama temen gue. Ya dari situlah akhirnya. Dulu nih artinya berapa? 2 tahun sebelum lu main ngisi? Setahun? Itu kan sebenarnya yang ke Potlot itu udah berikutnya tuh. Yang balik lagi. Sebenarnya gue udah di Potlot masih belum ada kayak gitu-gitu. Masih belum ada, masih jauh banget. I see. Jadi gue masih teman. Kayak tongkrongan lah, datang-datang lah, mampir. Ya, tapi ya rumah aja. Rumah. I see. Ya itu, terus Masto nyari gitaris ya akhirnya ngeband masuk. Kebetulan teman-teman masuk, teman-teman gue ngeband juga di tempat lain.
Satu perguruan Cikini semua. Anak perguruan Cikini. Lu main apa? Lu perguruan Cikini? Gue enggak. Oh enggak. Tapi gue main mahal gitu. Karena mereka latihan di studio latihan di Pejompongan di rata-rata di situ semua. Gue suka jaga studio di situ. Jadi gue suka jadi ganti-gantiin gitarisnya. Gue udah kayak session player tapi di studio latihan. Gue paham. Studionya apa namanya? Pink Panther namanya. Oh, jadi lu sebenarnya jaga studio, iya. Tapi karena gak ada gitaris atau gimana, lu suruh bantuin ini, lama-lama keterusan. Oke. Gue bantuin anak SMP perciknya, gue bantuin anak SMA-nya juga. Masih. Dan Bim mah masuk percik, Bim malah di atasnya lagi kan. Jadi putarannya itu. Oke. Makanya akhirnya lu mampir ke Potlotnya. Ya. Nah, jadi perjalanannya dari situ lu kemudian iniin apa sih namanya? Masuk terjun ke industrinya tuh, lu masih ingat job pertama lu apa nggak sih? Beneran untuk rekaman yang beneran dirilis gitu? Masih? Iya, lupa tapi gue namanya. Jadi sebelum yang di Kardila itu sebenarnya ada lagi disuruh ngisi sama almarhum juga sih, legendnya Sukabumi kali ya. Dia apa? Country Jack dulu nama bandnya. Cecep Nuris dulu almarhum. Itu gue diajak ngisi. Ya dari situ sebenarnya satu studio tuh mungkin ngelihat lumayan. Dari situ merame omongan itu. Asyik. Dari situ terus terus ya gitulah panjang dari situ mana. Oke, dari situ akhirnya yang berujung ke lu ngisi di album Niki Iya, itu. Situ, iya. Tapi semua itu kayak ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Bukannya kayak nyari ini. Enggak. Mulut ke mulut mereka nyampe terus dipanggil telepon nih terus. Iya bahkan kan gue nggak punya gitar waktu itu sebenarnya. Pakai gitar Studiolatian itu? Ya, gitar potlot lah waktu yang ngisi sini. Ya, itu udah slang kan. Itu udah slang itu. Tapi jadi gini, SMP gue main itu, gue sempat pulang ke Sumatera kan. Pulang Sumatera, gue balik lagi ke Jakarta, gue main lagi ke tempatnya tadi ke potlot. Oke. Ya disitulah tuh mulai yuk kita ngeband kata Bim kan. Ya udah akhirnya gue pulang lagi Sumatera minta izin nyokap balik lagi Jakarta, ya udah serius ngeband selanjutnya. Tapi waktu itu memang ayo kita ngeband di slang atau ayo di kita ngeband aja di slang? Oh di slang. Oke, tapi waktu itu formasinya masih lain. Bukan masih pra F13. Iya, pra ya. Oke. Nah tapi waktu itu lu memang merasa oke, ini slang ini serius kah atau lu ngerasa ya jalanin aja gitu? Waktu itu lu punya tempat bisa diakomodir ngeband kayak gitu sesuatu yang udah mewah banget ya. Wah, main band mahal waktu itu. Ya. Dan mereka ada studio latihan sendiri kan di Polo. Iya. Itu plus banget itu. Iya. Plus banget. Jadi bukan masalah ini band serius apa enggak, tapi lu lebih ngelihat dari satu pertemanan, kedua ada kesempatan buat lu beneran band yang musik yang gue suka, ya udah. Kan jadinya kan setelah itu lu ngisi juga. Jadi waktu lu ngisi, lu belum punya gitar, lu pakai gitarnya studio latihan Potlot. Pakai studio bandnya Masto. Gitarnya bandnya Masto. Tapi bukan kita Katrina kan? Bukan gitar. Sebelum Lovina. Tahu Lovina nama bandnya. Oke. Bandnya Masto waktu itu. Bongki waktu itu udah. Bongki kan sebenarnya udah lebih juga udah di situ dari kan dia tuh bareng sama Bim ya, Rolling Stonean gitu ya, apa ya nggak salah ya. Bongki udah lebih dulu slang pertama lah dia di awal-awal dia. Nah, teman kan sempat kuliah dia fokus kan. Nah, tadinya juga sempat waktu informasi gue nyari pemain bass. Ya siapa main bassnya waktu itu nggak ada main bass. Udah ada Indra sih tapi main bass belum ada. Ya kenapa nggak coba Bongki aja? Mau nggak dia suruh main bass? Padahal dia gitaris. Dia mau pula. Jadi kayak sengaja nggak sengaja lah terbelah. Iya. And then kalian, yang gue tahu kan, ketika udah mulai beneran serius untuk kalian. Tapi sih gini saya tambahin, yang pasti sih Bim yang concern banget maksudnya. Ya, yang pasti dia yang apa ya? Iya. Dialah memang yang memulai itu semua gitu lah. Ya, memulai itu semua. Ya. Termasuk
gua suruh ngomong ke nyokap gue Sumatera, minta izin, terus tinggal di Potlot itu, ya memang dia memang ngeband banget lah, pengen punya band yang total gitu ya. Benar, dia benar drive anak. Bener, iya. Benar, jadi peran dia memang dia leader. Yes. Memang dia leader. Yes. Dan lu sendiri waktu itu belum melihat diri lu sebagai sessionist atau sebagai gitaris band. Lu main gitar aja. Iya, gitu. lu kalau ngeband iya, mungkin gue rasa gue gitaris band ya. Oke. Yang gue ingat, ini dari lu cerita sendiri, awal-awal kan perjalanannya nggak mulus juga ya. Yeah. Nyari label nggak ada yang terima ya, karena pada bingung kan. Pada bingung. Yeah. Nah, itu kan sebenarnya dari link lu sendiri sebenarnya dapat executive producer yang masih berani. Iya, kalau lihat urutannya tadi begitu ya. Kalau lihat urutan tadi sebenarnya cuman gini ya. Jadi akhirnya hits lah, ya itu kan meledak ya. Dari situ lah gue punya akses kan. Yes. Gue bilang gue punya band ke labelnya Nikardi lah waktu itu. Terus ya udah bawa sampel lo. Nah gue jalan sama Bim sana, terus ngasih demonya. Nah si eksekutif produsernya ini punya orang desainnya Budi Susatyo. Budi Susatyo tuh nah entah gimana nggak jadi sama yang ini, malah Budi Susatyo yang nerusin. Yang ternyata Budi Susatyo juga temen dekatnya bokapnya Indra. I see. Jadi Indra mungkin dalam versinya dia taunya di situ ceritanya. Taunya di situ. Ya, dia taunya di situ. Budi Susatyo ini teman dekat. Yang pasti Budi Susatyo ini dari mana tahu demonya? Kalau bukan lu yang ini. Pasti ada yang bawa demonya kan. Yes. Gue mau bimbing jalan itu. I see. Bawa demo itu, terus ya akhirnya nggak jadi sama bosnya Nika, dibawa Budi Susatyo ke Virgo. Virgo Ramayana. Virgo Ramayana. Nah, itulah bikin dia pakai brand baru namanya apa? Brand Proyeki itu. Proyeki ya. Itulah sebenarnya. Jadi Proyeki itu dibikin untuk mengakomodir slang. Gue nggak tahu tuh udah ada sebelumnya, tapi ya dia pakai brand itu. Gue tahu juga dia produksi yang lain. I see. Ada bahkan dia produksi lagu Jawa juga, Waljinah. Gue setahu gue waktu itu. Mas Budi ya. Cuman desain tadi Nika itu semua segala macam si Mas Budi ini yang desain. Ya. Dan apa ya? Dan setahu gue juga bokap Indra kan fotografer. Terkait lah tuh kan desain berkawan. Oke, gak baru tahu. Gue baru tahu nih kalau bagian ada sudut pandang ceritanya Indra, cuman ya nggak apa-apa biar dia cerita. Iya, sah aja. Emang teman bokapnya kok. Iya. Jadi memperkuat lah ceritanya Indra, jadi memperkuat. Karena di balik semua siapapun artis band atau apa yang berhasil jadi atau punya jalan cerita yang panjang tuh, pasti ada hal-hal tertentu, entah kebetulan kah, nggak sengaja kah, disengaja, pokoknya pasti ada cerita kayak gini, pasti ada because of this, because of that, akhirnya makanya jadi begitu, kan? Cuman tinggal apakah ceritanya itu orang semua pada tahu atau udah ngerti ya, kita nggak tahu juga ya, tergantung juga gimana ceritanya itu diungkapkan kan, gitu. Jadi artinya awalnya dirilis itu, gue yakin, mungkin gue salah ya, nggak semua yang terkait ngerasa yakin band ini akan jadi sukses atau akan jadi besar kan? Atau ada yang udah feeling kayak Budi? Iya, gue yakin Budi Susatyo melihat sesuatu waktu itu, melihat inilah ini. Dia feeling. Dia feeling. Oke. Makanya diperjuangin banget waktu itu ya. Begitu lihat tongkrongan anak-anak juga, begitu datang ke lokasi waktu itu aneh tuh. Tapi dia menajamkan itu makin tajam ya. Makanya waktu di album pertama selain itu adalah ini. Jadi secara tidak sengaja atau sengaja dia mengapakan namanya branding sebenarnya, identitinya. Betul sebenarnya. Jadi kayak ngebentuk kayak personal brandingnya. Menajamin. Kalian udah ada nih barangnya nih. Dia yang kemana-mana nih. Kalian ini
Iya. Kalian ini. Iya betul, di sini kita ngomongnya begini. Makanya album pertama loncat-loncat. Ada sedikit kayak Bon Jovi, ada kayak rock ini ya, betul. Begitu kedua ketiga mulai ketemu identitasnya, kayaknya kita nggak mesti kayak siapa, kita sampai ada istilah Javanese rock and roll waktu itu anak-anak. Kita bikin istilah sendiri aja karena ya tadi ya teman ya di waktu itu kita udah sadar bahwa kita harus punya ini sendiri gitu ya. Dan kalian pula memang itu orang yang cocok memang itu untuk beneran mewakili menghidupi itu. Iya betul. Bukan fucking pura-pura atau pretenders, bukan acting. Iya betul, bukan. Memang beneran begitu. Emang begitu. I think that's the reason why zaman sekarang, Wak, especially 5-7 tahun belakangan ini, yang jadi komoditi di ekonomi atensi. Kita hidup di attention economy, konten ekonomi. Gimana supaya mencari atensi? Yang orang jadi cari itu adalah apakah lu otentik. Iya. Nah, kalian di tahun 89-90 itu dengan dorongan dan arahan si Budi, Budi, almarhum Om Budi ini, kalian menemukan itu dan ternyata itu otentik, itu genuine, itu asli. That's reason why fan base kalian itu beneran berjibaku ngebela kalian kena. Oh ini asli, ini bukan dibuat, ini bukan image, ini anak-anaknya emang ngaco kayak gini. Begitu. Apa adanya seperti ini, liriknya seada-adanya kayak gini. Waktu itu kan malu lah, nyeritain nggak sekolah. Ya, kalau lo orang yang dikenal musisi gitu, anak-anak cuek aja. Biasa gue di tong sampah. Iya. Nah itu gue saksi salah satu ya, gue ingat banget. Zaman itu kan BSF World tuh jajaran depan tuh menteri-menteri itu. Iya, kan? Ada undangan ya. Negara kita masih dictatorship masih ya gitu loh ya kan. Kena presidennya begitu kan. Lagu kalian yang dicekal itu ya kan, kalian sengaja ya. Kita di depan semenit pertama mainin itu gitu. Gue ingat banget dalam hati gue, ini orang-orang gila ini. Gila ini. Gak ada otaknya. Kan gak ada otaknya. Ini gila pemerintah diginiin gitu loh. Gue ngeliat muka-muka menterinya tuh kan. Gue kan ke situ tuh. Gue ke depan lagi deh. Ngeliat. Oh mereka kayak nganga gitu kan. Kalau gue bisa bilang. Kilas balik sekarang. Apa yang ditunjukin oleh kalian sama anak-anak Potlot adalah. Kalau lu beneran bicara freedom. Tanpa takut. Itulah kita. Itulah jiwa kita. Itu kalau menurut gua. Iya. Ya bisa dibilang ya walaupun mungkin itu berjalan natural begitu aja sebenarnya. Ya. Gue seneng siapa namanya Rustam atau bikin Pulau Biru dari kacamata dia. Gue nggak masalahin sama sekali kalaupun gue nggak ada di buku itu atau di cerita itu. It's not an issue for me. Gue seneng aja bahwa setidaknya Rustam dari kacamata dia behind the scene dari awal apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat. Tanggapan dia, narasi dari dia, itu dia tulis kan, jadi ada Wak, gitu loh. Ya bukan berarti lu harus nulis atau gua harus nulis ya, but at least kita, karena kan ya lu udah sekian banyak podcast Wak, dan gue juga belum lagi wawancara yang lain-lain. Iya, sebenarnya kalau bukan lu agak malas gue nih. Iya, thank you. Wes, itu sebuah penghormatan buat gua. Lagian kalau ya nggak maksudnya. Satu thank you so much, thank you so much. Di satu sisi yang lain kita udah berapa kali ngobrolnya entah kemana-mana sampai ke langit gitu loh ya kan. Yang anak-anak yang nongkrong aja bingung apa sih gitu ya. Dan kayak kita di sini kan berusaha selepas mungkin aja ngobrol ya, tapi kita juga paham gimana cara tutur kata atau ngomongnya kita orang masih ngerti lah. Karena kalau kita terlalu planet banget kan ini berdua ngomong apa ya. Di satu sisi yang lain kan ini legacy kita loh, Wak. Terlepas dari apapun ya. Gue selalu ngomong ke semua orang, Wak, ini bukan maksudnya memuji atau gimana ya, Wak. Bahwa lu adalah the most successful songwriter, producer, gitaris di sepanjang sejarah negara ini, Wak. So that is, in my opinion, sebuah fakta. Oke? Jadi bukan masalah lu mau terima apa enggak. Yang mana, bukan masalah kalau di Amerika lu udah punya berapa Lamborghini, Bugatti. Banyak yang bilang begitu. Iya, enggak. Harusnya lu udah gitu. Gua aja sebagai teman udah ciperan masih. Minimalnya ada Ferrari udah pakai gitu loh ya. Kalau di sana, kalau kita bicara the greatest of all time, GOAT atau apa,
terserah orang mau memperdebatkan Michael Jordan, LeBron. Hal-hal kayak gitu tuh ada karena di sana orang beneran sangat menghargai, Wak. Kayak di Indonesia nggak ada kayak gitu, Wak. Nah, dan itu gue sangat sayangkan karena sederhana banget. Dari mana kita mau bilang bahwa ini adalah sesuatu? Kalau kita nggak menyatakan apa sesuatunya, Wak. Lu udah sekian banyak hits. Kalau gue suruh hitung, gue bingung menurut gue. Berapa banyak album sih yang lu kerjain yang jadi hits? Lu juga bingung. Sekarang gue tanya sama lu, berapa orang yang bisa ngomong kayak gitu di Indonesia atau di Amerika, Wak? Kalau ditanya, how many hit albums have you had gitu loh. Terus dia, aduh nggak tahu deh gue. How many people can say that, Wak? Quincy Jones aja nggak bisa ngomong kayak gitu, Wak. Oke, jujur aja gue. Dia nggak akan bisa ngomong, because dia akan bisa 17, 15, ngerti nggak maksud gue? Sama Michael Jackson atau gimana? He can say that gitu. Kalau di Indonesia, Masian Antono, itu guru juga. Yes, guru lu. Yes, gue sangat respect sama Masian. At the same time, gue ngomong kayak gini bukan mau bandingkan dengan siapa-siapa, Wak. Bukan kenal lu temen gue. Cuman gue berharap audiens para pendengar tuh mengerti kenapa gue sampai bisa ngomong kayak gini. Dan juga supaya lu juga mengerti kenapa bukan tuh lu bikin jadi lu besar kepala, Wak. Ya kan? Bukan supaya Ezra bilang gua adalah maksud gua, ya. Enggak gitu, bukan itu maksud gua. But the whole point gua ngomong kayak gini adalah untuk orang beneran mengerti dari konteks apresiasi, Wak. Betul. Ya, cuma gini ya, kembali ini dalam sudut pandang cerita gue tadi itu dalam sudut pandang gue ya. Jadi kan lu juga punya sudut pandang, gue juga punya sudut pandang gue termasuk dalam konteks slang tadi itu kan cerita apa yang gue pahami dalam versi gue. Walaupun mungkin aja ada tadi versi Indra, versinya yang lain, versi ini, masing-masing menangkap ceritanya masing-masing. Ya cuman ya intinya kita berada dalam satu kapal yang sama waktu itu ya. Berlabuh kemana tuh? Oleh dikit. Ya, tapi itu enggak loh. Wah, gini loh. Maksud gue itu yang justru bikin dia di mata gue it's like a magical carpet, right? Gitu loh, kayak lu naik atas sebuah karpet yang ajaib gitu loh, kan entah kemana dan nggak adanya dalam tanda kutip arah, tapi ada identitas yang jelas, ngerti maksudnya? Nggak ada dalam konteks yang kalau orang apalagi zaman sekarang lu harus punya misi hidup, karena harus jelas ini semua. Oke, that's cool, nggak ada masalah buat gue. But as far as I know, kita nggak punya itu dulu. Right? Yang kita jalanin aja sejujur mungkin apa adanya. Right? And poin gue adalah supaya lu sendiri menghargai apa yang lu capai, gitu. Repotnya adalah gue setiap habis ngelakuin sesuatu, habis gue ngerasa keren tuh bikin udah wah keren nih. Sebulan kemudian bosen. Iya, oke. Nah, itu gue. Enggak, that's cool. I understand completely. Gue sangat ngerti banget. Di satu sisi yang lain, poin gue tuh kan poinnya nih bukan supaya memuji diri sendiri, Wak. Bukan, Wak. Ya kan? Poinnya tuh adalah bahwa gimana ngejelasinnya? Ya tahu. Maksud lu tahu. Gimana caranya kita miskin dokumentasi, kita kurang ini. Orang tidak menuliskan, orang nggak ini, orang nggak menganalisa, memberi pandangan begini begitu. Karena kitanya sendiri nggak berpikir kayak gitu. Kita sendiri nggak memikirkan untuk diri kita sendiri seperti itu, gitu. Apa tapi ada bagusnya juga nggak? Karena expose-nya minim. Makanya jadi gitu. Kadang-kadang gue pikirnya begitu. Iya. Dia kan pelan-pelan semua itu. Enggak gini. Gue mau ngasih contoh. Gue ngasih contoh. Kita bicara kembali aja di Amerika era 20-an sampai 40. Karena akhirnya sudah menghargai. Ini banyak dari wartawan tuh mulai menggali lagi yang era 20-an, 30-an, 40-an. Mereka menuliskan, mereka membesarkan. Kalau di luar bukan sekedar itu, bahkan negara. Itu dia. Kita jadi gue bukan ngomong ini frustrasi enggak gitu maksudnya. Jadi intinya adalah gue pengen lu sendiri, Wak, ngelihat karir lu tuh dengan apresiasi, Wak. Bukan hanya dengan ya gue udah jalanin gue bosen juga setelah sebulan gitu. Dan bukan juga gue sukses banget gitu ya kan. Wah, gue ini gue udah berapa itu itu banyak tuh. Itu yang kelihatan doang. Itu yang kelihatan flexing. Itu flexing itu. Belum harusnya ditaruh di sini ya kan, flexing anjing. Maksud lu apa nih gitu. Enggak. Ya, gue pengen kita udah harus nutup nih. Pengen menyatakan ini aja, lu bukan hanya apresiasi gue ke lu sebagai seorang teman, Pak, gitu loh. Tapi
gue udah lama di Indonesia. Nah, gue udah ngejalanin macam-macam, Wak. The Rock Campus sendiri aja 165 episode, 800 lebih band performances. Gue udah jalanin 250 acara, 1.200 lebih band. Kalau kita bicara apresiasi, gue bisa bilang bahwa yang terbanyak, tertinggi jumlah episode, sekian banyak band performances sepanjang sejarah negara ini tanpa investor atau sponsor itu gue. Dan gue ngomong kayak ini bukan menyombong. Ya. Gue tanya, ada nggak Rock Campus ya? Ya, Rock Campus. Ada nggak, yang lebih banyak? Ada nggak yang jadi bukan menyatakan gue paling hebat, enggak, ini acara kecil doang kok. Tapi poinnya adalah kalau gue sendiri tidak menghargai perjuangan itu, ya kan emang ada media dan wartawan akan menulis seperti itu dan paham dan merasa bahwa oh iya itu gila ya. You know what I mean? Gitu. Jadi intinya adalah kalau bahasa ininya adalah nggak ada yang muji lu, mendingan gua muji diri gua sendiri. Paham nggak maksud gua? Tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Bukan mau sombong sebenarnya. Bukan mau sombong sebenarnya. Jadi gua ingat banget ketika lu pernah, ini awal gua kenal lu, Pak. Dan itu gua seneng banget karena ini poinnya, Wak. Ketika lu bilang kalau kita bicara rock sih yang paling besar ya sepanjang sejarah negara ini ya si Anji Liani ini. Kalau band yang paling besar tuh ya Slank. Karena gini. Gak sama sekali gak ada ngerasain lu sombong. Gak ada sama sekali gue ngerasa anjing nih orang kok gitu. Jadi gue udah boleh sombong? Kalau lu mau sombong, lu tuh termasuk orang yang menurut gue pantas. Kalau lu gak mau sombong, makanya kita berteman, Wak. Dan kalau lu sombong ada kayak seorang yang terkenal, agak males gue ngomong sama dia. But again sekali lagi, gue ngomong kayak gini adalah apresiasinya itu terlepas dari gue emang kenal dan berteman sama lu sekian lama, Wak. Gue akan tetap ngomong kayak gini. Karena gue melihat dari kacamata dari segala sisi, Wak. Dan bukan waktu yang sebentar itu. Bukan waktu sebentar. Justru gue jadi lebih mengapresiasi. Dan gue pengen, apalagi lu temen gue, Wak, gitu loh ya kan. Orang lain juga mengerti dan apresiasi itu, Wak. Kalau lu sendiri nggak mau ngomongin itu, ya gue yang akan ngomongin. Itu aja sih. Ya, thank you lah, Wak. Thank you so much. Thank you so much.